Sistem replikasi tingkat dewa, bab 296 sampai dengan 300. Bab 296 tingkat ke-8 alam asal roh. Namun, hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Xuan. Mari kita cari ruang kerja yang cocok untuk memutar alam Yuan Hai tingkat menengah, dan menghabiskan 10 hari di sana. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan berkata, setelah ia membangkitkan jejak samar garis keturunan naga sejati, fisik, bakat, potensi, dan fondasinya semuanya mengalami transformasi dan peningkatan yang signifikan. Diperkirakan bahwa hanya ada sedikit orang di seluruh prefektur Fengwu yang dapat dibandingkan dengannya. Persyaratan budidaya juga jauh lebih besar daripada persyaratan budidaya-budidaya lain pada level yang sama. Saat ini, ia baru berada di tingkat kelima alam asal roh. Untuk mencapai tingkat menengah alam asal roh, ia membutuhkan ruang inovatif di tingkat menengah alam Yuan Hai, hingga melintasi satu alam utama. Jika ini sampai terungkap, akan sangat menakutkan. Harga sewa ruang inovatif di tingkat menengah alam Yuan Hai adalah 3 batu spiritual tingkat menengah per hari, dan untuk 10 hari harganya adalah 30 batu tingkat spiritual menengah. Pria parubaya memandang persegi itu tidak terlalu buruk dan menjawab dengan hormat. Dengan tangan lambaian, Lin Xuan menampilkan 30 batu tingkat spiritual menengah di atas meja. Setelah menyimpan batu-batu roh itu, pria parubaya memandang persegi itu membungkuk dan berkata, "Tuan, silakan ikuti saya." Kemudian, Lin Xuan memimpin Kui Yi dan mengikuti pria parubaya berpose persegi itu ke tangga menara pengumpul roh. Langsung saja naik ke lantai 13. Mereka memilih ruang latihan yang kosong. "Tuan, ini adalah ruang yang bertujuan untuk mengalahkan alam Yuan Hai tingkat menengah. Semuanya sudah disiapkan untuk Anda bisa cocok ditanam di sini selama 10 hari. 10 hari kemudian, ketika waktunya habis, pasokan energi spiritual ke ruang berpikir akan berhenti secara otomatis, dan Anda akan diberitahu. Semoga hal ini sangat mendorong Anda dan membawa kemakmuran dalam seni bela diri." Pria parubaya memandang persegi itu menjelaskan. Lalu dia membungkuk dan pergi. Tak lama kemudian, energi spiritual di ruang berpikir menjadi pekat, seolah-olah telah mengembun menjadi kabut. "Bagus." Lin Xuan mengangguk sedikit, duduk di tengah-tengah terobosannya, melancarkan teknik-tekniknya, menyerap energi spiritual untuk meningkatkan tingkat kemajuannya, dan memulai kemajuannya yang terpencil. Kui Yi berdiri di samping, melindungi Lin Xuan agar dia tidak diganggu. Bakat dan potensi Lin Xuan sudah sangat tinggi, dan dia juga memiliki lingkungan pemanasan yang sesuai. Kecepatannya meningkat secara alami meningkat drastis. Aura yang dipancarkannya juga meningkat dengan cepat. Waktu berlalu dengan lambat. Tak terasa, beberapa hari telah berlalu. Menjelang dimulainya kompetisi peringkat Xuan Yuan, prefektur Fengwu menjadi semakin ramai dan makmur. Pada dasarnya, semua pasukan elit prefektur Fengwu telah berkumpul di prefektur Fengwu. Namun, Lin Xuan tidak menyadari semua ini dan masih sepenuhnya tenggelam dalam terpencilnya. Hari itu, tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan cuaca berubah drastis. Sebuah daya hisap yang mengerikan terpancar dari langit di atas menara pengumpul roh nomor 7, yang sebenarnya memadatkan pusaran energi spiritual berwarna putih yang menyilaukan. Benda itu sangat besar, setinggi 50 kaki, menyedot dan menyedot energi spiritual langit dan bumi ke dalam kegelapan di sekitarnya. Pertunjukan yang mengesankan itu langsung menarik perhatian semua praktisi bela diri di sekitar mereka. Suasananya menjadi penghormatan. Apakah itu menyalurkan energi spiritual? Ini adalah aliran energi spiritual yang hanya terbentuk ketika seseorang naik dari alam asal roh ke alam laut Yuan. Seperti yang diharapkan dari prefektur Fengwu, jantung prefektur Fengwu, hanya dalam beberapa hari, saya mendengar bahwa seseorang telah naik ke alam Yuan Hai untuk kelima kalinya. Kali ini jauh melampaui sebelumnya. Pusat energi spiritualnya berukuran 50 kaki, melebihi ukuran biasanya yaitu 30 kaki. Hanya seorang jenius, atau seseorang yang pernah menjadi jenius, yang bisa menciptakan fenomena seperti itu. Aku tak pernah menyangka akan melihat seorang jenius naik ke alam Yuan Hai. Petik 2 petik 2. Para ahli bela diri di sekitarnya semuanya membicarakannya dengan penuh antusias, cukup mengejutkan, dan mereka menyaksikannya dengan campuran kekaguman dan rasa iri. Bahkan di alam bela diri Maple, alam Yuan Hai dianggap berada di peringkat atas. Tentu saja,
Sebagian besar orang-orang ini berasal dari bidang menengah dan kecil lainnya. Para pendekar bela diri lokal dari domain Feng Wu hanya menunjukkan sedikit perubahan ekspresi, tetapi tidak merasakan hal lain. Lagi pula, sebagai pusat prefektur Feng Wu, domain Feng Wu memiliki lebih dari sekedar segelintir ahli alam bela diri void. Apalagi dia hanyalah seorang ahli alam Yuan Hai. Hal itu sepertinya tidak akan menimbulkan kehebohan besar. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Pusaran energi spiritual berwarna putih menyilaukan, yang berukuran 50 kaki, kemudian menghilang seperti gelombang pasang ke suatu tempat tertentu di menara pengumpul roh. Hal ini kembali menimbulkan kehebohan. Di dalam menara pengumpul roh, di lantai 13, di ruang kerja. Di dalam ruang pemikiran, energi spiritual yang pekat dan seperti kabut mengalir ke tubuh Lin Xuan seperti sungai-sungai tak termasuk yang mengalir ke laut. Energi spiritual itu kembali menipis. Di atas kasur, Lin Xuan perlahan membuka matanya. 10 hari pukulan telah berlalu begitu cepat. Aku menatap ke ruang kosong itu. Suara mendesing. Sistem replikasi tingkat dewa. Pembawa acara, Lin Xuan. Alam, tingkat 8 dari alam asal roh. Bakat fosfor tingkat raja, bakat tingkat raja kecepatan, kekuatan, ilmu pedang, sabar dao, bakat atribut tingkat raja logam tajam, kayu hijau, air berat, api merah tua, tanah tebal, angin kencang, es, petir, bakat arai dao tingkat mendalam, bakat memberikan tingkat mendalam, bakat terbang tingkat mendalam, bakat ilusi dao tingkat mendalam, bakat ledakan darah tingkat mendalam, bakat roh gelap tingkat roh, bakat esensi darah tingkat roh, bakat awan tingkat roh, bakat roh binatang tingkat tertinggi, bakat spasial tingkat rendah. Kekuatan garis keturunan naga sejati, sedikit sekali, sangat tipis. Seni bela diri, teknik gajah naga primordial, teknik pemurnian tubuh ilahi. Tingkat pertama, sukses besar teknik pedang pemusnah, bentuk kedua peringkat ke-10. Tingkat tinggi, sukses kecil rahasia pemurnian boneka daging dan darah tidak dikenal, belum lengkap. Teknik kekacauan primordial agung peringkat 10. Tingkat menengah, keberhasilan kecil teknik pedang langit terbakar matahari terbit peringkat 10. Tingkat rendah, keberhasilan kecil teknik pedang angin dan awan peringkat 10. Tingkat rendah, keberhasilan kecil tinju penguasa peringkat 10. Tingkat rendah, keberhasilan kecil telapak tangan gelombang berlapis-lapis peringkat 10. Tingkat rendah, keberhasilan kecil kaki pembelah langit peringkat 10. Tingkat rendah, keberhasilan kecil jari penunjuk bintang peringkat 10, tingkat rendah, keberhasilan kecil keterampilan mengikuti bayangan peringkat 10, tingkat rendah, keberhasilan kecil teknik permainan api peringkat 9, tingkat tinggi, keberhasilan kecil. Teknik rahasia semu, 30% teknik rahasia semu jalur pedang, 20% teknik rahasia semu jalur air, 1,5% teknik rahasia semu logam, 1,5% teknik rahasia semu kayu, 1,5% teknik rahasia semu air, 2,5% teknik rahasia semu api, 1,5% teknik rahasia semu tanah, dan 20% teknik rahasia semu angin. Konsep artistik, 90% es, 70% petir, 70% kegelapan, 70% darah, 70% ilusi. Poin energi, 32.169 juta. Ruang pribadi, 1680. Melihat panel atribut yang telah sepenuhnya berubah di hadapannya, mata Lin Xuan tampak sedikit tersenyum. Kali ini, aku berhasil menembus puncak tingkat 8 alam asal roh dalam sekali percobaan. Aku hanya sedikit lagi mencapai tingkat ke-9 alam asal roh. Lumayan, selama 10 hari pemrosesan ini, saya berhasil menembus 3 alam, yang cukup bagus. Namun dibandingkan sebelumnya, ini jauh lebih lambat. Lin Xuan juga tidak menyangka bahwa setelah potensi bakatnya meningkat lagi dan mencapai tingkat raja, permintaan akan sumber daya pertanian meningkat pesat hingga seperti itu. Ruang pengirim pesan ini, yang disediakan untuk mengaktifkan alam Yuan Hai tingkat menengah, dapat menyediakan sumber daya yang cukup untuk pengirim pesan selama 10 hari, cukup bagi Master Alam Ling Yuan tingkat awal biasa untuk menembus ke alam Yuan Hai tingkat awal. Namun, dia baru berhasil menembus level ketiga. Perbedaannya sangat jelas. Untungnya, saat ini ia memiliki sumber daya yang melimpah, sehingga ia tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Selain itu, meskipun kesulitan untuk meningkatkan tingkat kerusakan seseorang telah meningkat secara signifikan, sumber daya kerusakan yang dibutuhkan juga jauh lebih besar. Namun,
dengan setiap kenaikan level, kekuatan seseorang akan meningkat secara signifikan. Lin Xuan sekarang berasumsi bahwa dia bisa melawan alam Yuan Hai tingkat menengah hanya dengan menggunakan energi spiritualnya, dan bahkan bisa dikalahkan. Bab 297 Peningkatan Kekuatan yang Besar. Selain itu, teknik ilahi pemurnian tubuh, teknik gajah naga purba, juga telah ditingkatkan secara signifikan. Tingkat pemahaman pertama telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Meskipun tingkatannya belum mencapai kesempurnaan agung, namun masih jauh melampaui kesempurnaan kecil. Demikian pula, hanya dengan menggunakan kekuatan fisik, seseorang dapat mengalahkan alam Yuan Hai tingkat menengah. Jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa membunuh alam Yuan Hai tingkat menengah secara instan. Apakah mereka dapat dikalahkan di tahap akhir alam Yuan Hai masih harus dilihat. Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan kepuasan. Tentu saja, semua ini tidak menjelaskan pengaktifan teknik-teknik pseudomistik. Pseudomistik adalah tingkat pemahaman hukum yang lebih dari sekadar konsepsi artistik. Secara umum, bahkan beberapa jenius yang tak tertandingi hanya dapat memahami beberapa makna semu yang mendalam setelah mencapai alam Yuan Hai, atau bahkan tahap akhir alam Yuan Hai. Ini sangat sulit dipahami. Kekuatannya juga sangat dahsyat, jauh melebihi tujuan yang dimaksudkan. Jika kebenaran semu yang mendalam diaktifkan, kekuatan semua teknik seni bela diri akan meningkat. Lin Xuan berspekulasi bahwa dia mampu melawan bahkan seorang ahli alam Yuan Hai tingkat puncak. Namun, jika perlu, dia tidak akan mengaktifkan makna semu yang mendalam sebelum menembus ke alam Yuan Hai. Salah satu masalahnya adalah perubahan-perubahan tersebut terlalu aneh dan tidak terduga. Di seluruh prefektur Fengwu, dari zaman kuno hingga sekarang, di antara semua buku kuno yang pernah dibacanya, tidak pernah ada satupun makhluk yang mampu memahami misteri semu di alam asal roh. Jika dia menampakkan diri, kemungkinan besar para ahli alam bela diri Void akan memiliki pikiran-pikiran aneh. Dia akan berada dalam bahaya saat itu. Dia masih terlalu lemah untuk berani menghina seorang ahli alam bela diri Void. Lebih baik berhati-hati. Jika tujuannya adalah untuk menimbulkan kekacauan besar dan mendapatkan poin energi, maka 90% dari esensi tersebut seharusnya sudah cukup. Yang ini juga cukup luar biasa, tetapi masih dalam batas yang dapat diterima. Selain itu, mengaktifkan teknik pseudomistik terlalu memberatkannya. Saya membayangkan dia akan kelelahan setelah 3 atau 4 kali pindah, dengan kekuatan fisik dan energi spiritualnya benar-benar habis. Ini hanya dapat digunakan ketika Anda berjuang untuk hidup Anda atau ketika Anda tidak punya pilihan lain. Namun, ini sudah cukup bagus. Ini bisa dianggap sebagai alternatif kartu truf. Setelah beberapa saat, Lin Xuan merasakan kekuatan yang lebih dahsyat dan menggebu-gebu di dalam tubuhnya dan perlahan menenangkan pikirannya. Lanjutkan menempelkan panel atribut di ruang kosong di depan Anda. Setelah mencapai tahap akhir alam asal roh, teknik pedang kedua dari teknik pedang kepunahan senyap diwariskan, pemusnahan kekosongan. Teknik pedang ini berada pada tingkat superior, menjadikannya seni bela diri tingkat tertinggi dan terkuat yang saya miliki saat ini. Lin Xuan bersandar pada dirinya sendiri, seberkas cahaya terpancar di matanya. Dengan teknik pedang kedua dari seni pedang kepunahan senyap, pemusnahan kekosongan, kekuatan serangannya di jalur pedang juga meningkat pesat. Seketika itu juga, dia melanjutkan pengamatan ke bawah. Semua teknik seni bela diri juga telah meningkat secara signifikan, mencapai tingkat kekuatannya. Terdapat pula berbagai teknik pseudo rahasia. Bahkan setelah menguasai prinsip-prinsip pseudo esoteris, konsepsi artistik dapat tercipta dengan mudah. Bahkan dengan 90% konsep artistik, hal itu dapat dilakukan dengan mudah. Lin Xuan juga tersenyum tipis. Aku masih punya 30 juta poin energi lagi. Sebelumnya, saya menyalin harta karun dari beberapa orang di alam kristalisasi, dan menggabungkannya dengan berbagai teknik seni bela diri untuk meningkatkan kualitasnya. Semua poin energi awal telah habis digunakan. Mereka benar-benar telah mengumpulkan 30 juta poin energi lagi. Domain Mincang dan domain King Yuan benar-benar sesuai dengan reputasi mereka sebagai pusat domain, mereka benar-benar dapat menyediakan begitu banyak titik energi. Melihat Lin Xuan beralih ke bagian bawah panel atribut, ke bagian titik energi, di mana ekspresi kejutan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka akan mengumpulkan begitu banyak poin energi lagi. Secara keseluruhan, saya telah mengumpulkan puluhan juta poin energi. Lin Xuan juga tampak gembira.
30 juta poin energi ini seharusnya cukup untuk kompetisi peringkat Xuan Yuan yang akan datang. Bahkan wilayah tengah seperti domain Mingchang dan domain Qing Yuan dapat menyediakan sejumlah poin energi yang besar. Bagaimana jika seseorang berhasil mencapai kompetisi peringkat Xuan Yuan dan menjadi terkenal di seluruh prefektur Fengwu? Berapa banyak poin energi yang bisa kita peroleh? Dia sama sekali tidak bisa membayangkannya. Memikirkan semua ini, Lin Xuan tak berdaya menahan napasnya agar tidak semakin cepat. Lin Xuan semakin bersemangat lagi tentang kompetisi peringkat Xuan Yuan yang akan datang. Setelah menarik napas beberapa kali, Lin Xuan menjadi tenang. Saatnya keluar, dia langsung berdiri. Dia berjalan keluar dari ruang tertanam. Kui Yi mengikuti Lin Xuan dari dekat seperti bayangan. Sebelumnya, ruang memikirkan tempat Lin Xuan berada memiliki pusaran energi spiritual putih yang memukau sepanjang 50 kaki, yang tentu saja menarik banyak perhatian. Namun, ketika para ahli bela diri ini memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan, mereka ingin menyelidiki lebih lanjut. Boneka di belakangnya memancarkan aura secercah. Mendengus. Dalam sekejap, para prajurit merasakan pikiran mereka kosong, darah mereka bergejolak, dan mereka hampir kehilangan keseimbangan, dengan sedikit darah menetes dari sudut mulut. Tatapan mata mereka saat memandang Lin Xuan dan Kui Yi berubah menjadi penuh ketakutan dan kekaguman. Puncak alam kristalisasi. Penjaga itu sebenarnya adalah seorang ahli bela diri tingkat puncak alam kristalisasi. Para ahli bela diri itu sangat terkejut dan ngeri, bahkan beberapa di antaranya sulit mempercayainya. Namun kini, mereka terluka oleh aura lawan, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bahkan di dalam kota Fengwu, selain sejumlah kecil ahli alam bela diri Void, alam kristalisasi adalah puncak eksistensi. Terlebih lagi, orang ini berada di puncak alam kristalisasi, yang hanya berada di bawah alam bela diri Void. Pada saat itu, mereka benar-benar bertindak sebagai penjaga, yang mengejutkan semua ahli bela diri dan membuat mereka setuju. Pada saat yang sama, saya tidak berani menyelidiki lebih jauh. Fakta bahwa salah satu penjaga pun berada di puncak alam kristalisasi semakin menunjukkan betapa menakutkannya identitasnya. Mereka adalah murid langsung dari 8 kekuatan hegemonik atau penerus dari monster-monster kuno tertentu di prefektur Fengwu. Atau mungkin mereka adalah murid dari kekuatan-kekuatan yang berpengaruh di negara bagian lain di luar prefektur Fengwu. Namun, tak satu pun dari makhluk-makhluk ini yang mampu mereka sakiti. Jika mereka membuat pihak lain marah, bukan hanya mereka yang akan berada dalam bahaya, namun kekuatan di belakang mereka juga akan menghadapi krisis besar. Dia tentu saja tidak berani memprovokasi Lin Xuan lagi. Mereka semua berinisiatif untuk mundur dan memberi jalan satu sama lain. Di balik jubah hitamnya, bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Kemampuan, kekuatan harimau, dari boneka ini sangat berguna. Hal ini sudah terjadi beberapa kali. Sayangnya, semua itu pada akhirnya hanyalah ilusi. Kekuatan yang dimiliki seseorang dalam mengendalikan diri jauh lebih penting. Seketika itu juga, Lin Xuan menenangkan kepalanya, membawa Kui Yi, dan berjalan keluar dari menara pengumpul roh. Tak lama kemudian, benda itu menghilang dari pandangan para ahli bela diri. Karena aura menakutkan yang terpancar sebelumnya, para ahli bela diri ini tidak berani mengejarnya, atau mengirim bawahan mereka untuk mengungkapnya. Tak lama kemudian, Lin Xuan tiba di sebuah kamar penginapan di daerah terpencil kota Fengwu. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, dengan sebuah pemikiran, dia menempatkan Kui Yi ke dalam ruang pribadinya. Dia melepas jubah hitamnya dan mengganti pakaian putihnya. Waktunya hampir tiba, kita harus menuju dataran Xuan Yuan. Lin Xuan memeluk dirinya sendiri, berjalan keluar dari penginapan, dan langsung menuju pinggiran kota Fengwu. Sedangkan Kui Yi, karena dia adalah boneka yang terbuat dari daging dan darah, dia tidak memerlukan pengisian energi dan tidak dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Tidak akan menjadi masalah untuk menyimpannya di ruang penyimpanan pribadi saya. Jika bahaya muncul, senjata ini dapat dikeluarkan kapan saja untuk melawan musuh. Dan sekarang, hampir tiba waktunya kompetisi peringkat Xuan Yuan dimulai. Lin Xuan kembali berubah menjadi seorang seniman bela diri muda yang jenius, bersiap menuju kota kuno Xuan Yuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bab 298 Dataran Xuan Yuan. Tinggi di langit, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas. Setelah diamati lebih dekat,
orang akan menemukan bahwa beberapa garis cahaya ini milik para ahli bela diri yang sangat terampil, yang sedang terbang di udara. Namun, yang lebih sering muncul adalah artefak magis yang bisa terbang, perahu terbang, pesawat ruang angkasa terbang, atau binatang dan burung iblis yang bisa terbang. Artefak magis terbang dan binatang iblis terbang ini dibawa oleh banyak seniman bela diri generasi tua, yang penandanya setidaknya berada di alam asal roh, tingkat tertinggi, bahkan di antara para ahli terbaik di seluruh prefektur Fengwu, mencapai alam bela diri Void. Terdapat juga sejumlah besar seniman bela diri muda. Para pendekar muda ini semuanya cukup kuat, dan banyak dari mereka telah mencapai alam asal roh. Sebagian besar dari mereka termasuk yang terbaik di generasinya. Jika kita perhatikan lebih teliti, aliran cahaya ini tidak hanya ada di kerajaan Fengwu. Sebaliknya, wabah itu menyebar ke seluruh prefektur Fengwu, meliputi semua wilayah, besar dan kecil, termasuk wilayah atas, tengah, dan bawah. Sinar-sinar cahaya ini datang dari segala arah. Namun yang sangat aneh adalah mereka semua tampak terbang ke arah yang sama. Titik pusat, seperti semua sungai yang mengalir ke laut. Hal ini jelas disebabkan oleh kompetisi peringkat Xuan Yuan yang akan datang. Di seluruh prefektur Fengwu, hampir semua kekuatan besar dan kekuatan independen membawa serta berbagai murid muda. Orang-orang berbondong-bondong menuju kota kuno Xuan Yuan, menuju lokasi kompetisi peringkat Xuan Yuan. Kota kuno Xuan Yuan adalah kota besar yang telah diwariskan dari zaman kuno dan dirawat dengan sangat baik. Dirancang khusus untuk kompetisi peringkat Xuan Yuan. Biasanya hal itu dihindari. Selain itu, karena sifatnya yang unik, benda ini sangat kokoh, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekat hingga sedikit merusaknya. Saat kompetisi peringkat Xuan Yuan dimulai, kompetisi akan terbuka secara otomatis, seperti prosedur yang telah diprogram sebelumnya. Kota kuno Xuan Yuan terletak di dataran Xuan Yuan. Di bagian timur laut wilayah Fengwu, pusat prefektur Fengwu, terbentang dataran luas. Wilayah ini bukan bagian dari kerajaan Fengwu, dan juga bukan milik kekuatan manapun di prefektur Fengwu. Namun, kompetisi peringkat Xuan Yuan telah diadakan berkali-kali selama bertahun-tahun. Lokasi kota kuno Xuan Yuan diketahui oleh semua kekuatan dan hampir semua praktisi bela diri. Lin Xuan adalah salah satu dari sekian banyak berkas cahaya, mengemudikan perahu terbang dan melayang menuju kota kuno Xuan Yuan. Tak lama kemudian, beberapa jam berlalu, Lin Xuan tiba di dataran Xuan Yuan. Menatap ke Ot, ini adalah kota kuno Xuan Yuan, yang diwariskan dari zaman kuno. Lin Xuan pelan-pelan, ekspresi kosong. Di perbincangan, di permukaan bumi, terbentang sebuah kota kolosal, menyerupai seekor binatang buas raksasa. Sebuah perasaan yang luas dan pembohong. Hal itu tak pelak lagi membangkitkan perasaan kembali ke zaman kuno. Beberapa saat kemudian, Lin Xuan akhirnya kembali tenang dan mengendalikan diri. Tatapan itu bergeser. Pesawat itu mendarat di dataran Xuan Yuan di luar kota kuno Xuan Yuan. Pada saat ini, sejumlah besar ahli bela diri berkumpul di dataran, seperti awan gelap, menutupi area yang luas. Diperkirakan jumlahnya setidaknya beberapa ratus ribu. Seperti yang diharapkan dari kompetisi peringkat Xuan Yuan yang telah mengguncang seluruh benua. Mata Lin Xuan berkedip, lalu dia menghela napas. Di dataran Xuan Yuan, sebagian besar dari ratusan ribu praktisi bela diri berada di alam asal roh. Terdapat cukup banyak seniman bela diri di tingkat yang lebih tinggi, seperti mereka yang berada di alam Yuan Hai dan alam Huajing. Terdapat lebih dari satu atau dua makhluk alam bela diri Void yang termasuk dalam jajaran teratas di seluruh prefektur Fengwu. Pemandangan yang begitu megah mungkin hanya bisa disaksikan selama acara besar seperti kompetisi peringkat Xuan Yuan, yang mempengaruhi seluruh benua. Saat itu juga, secercah kegembiraan terpancar di mata Lin Xuan. Dengan banyaknya seniman bela diri yang memiliki peringkat tinggi, saya yakin kita akan mendapatkan banyak poin energi selama kompetisi peringkat Xuan Yuan. Perlu dicatat bahwa setiap praktisi bela diri dapat memberikan poin energi. Namun, jumlah poin energi yang dapat diberikan akan bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan. Semakin tinggi tingkat peretasan seseorang, semakin banyak poin energi yang dapat diberikan. Ratusan ribu praktisi bela diri di lapangan dapat dikatakan telah mengumpulkan sebagian besar praktisi bela diri tingkat atas di prefektur Fengwu, serta hampir seluruh generasi muda praktisi bela diri jenius. Jumlah poin energi yang dapat diberikannya mungkin lebih dari jutaan, atau bahkan puluhan juta, praktisi bela diri biasa.
Dia khawatir tidak memiliki cukup poin energi untuk kompetisi peringkat Xuan Yuan. Sekarang Anda bisa menghasilkan uang sambil menggunakannya, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Lin Xuan sedikit mengangkat, namun, tidak perlu terburu-buru. Mari kita temui sekte itu dulu. Seketika itu juga, Lin Xuan meliputi sekeliling. Seperti yang diperkirakan, para anggota sekte awan mengalir, dan bahkan pasukan dari domain Matahari Merah seharusnya sudah tiba. Sungguh, tak lama kemudian, Lin Xuan menemukan tempat berkumpulnya berbagai kekuatan dari domain Matahari Merah di sudut terpencil di jarak jauh. Para anggota sekte Liu Yun juga termasuk di antara mereka, menduduki sebagian wilayah tersebut. Dengan kekuatan domain Matahari Merah, hanya posisi itulah yang bisa mereka tempati. Lin Xuan terbang mendekat dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, kami tiba. Lihat, itu kakak senior Lin Xuan. Kakak Lin Xuan akhirnya tiba. Ini luar biasa. Dengan kakak senior Lin, sekte awan mengalir kita akhirnya bisa memiliki seorang jenius. Petik 2 petik 2. Para murid sekte awan mengalir memperhatikan Lin Xuan dan berseru kaget. Para anggota tingkat tinggi lainnya dari sekte awan mengalir juga mengalihkan perhatian mereka ke hal ini. Lin Xuan saat ini adalah jenius nomor 1 di domain Matahari Merah. Dia juga merupakan jenius terkuat dalam sejarah sekte awan mengalir. Saat ini, Lin Xuan telah tiba. Ini berarti sekte awan mengalir juga akan menghasilkan seorang jenius. Para eksekutif puncak tentu saja memberikan perhatian penuh. Namun kemudian, setelah merasakan aura mengejutkan Lin Xuan, para anggota senior terkejut dan terkejut. Ekspresi tidak percaya sekilas di mata. Pada saat ini, bahkan Liu Wuyai pun tidak lagi dapat merasakan tingkat kerusakan Lin Xuan yang sebenarnya, dan jantungnya bergetar tak terkendali. Lin Xuan, tingkat kerusakan apa yang telah kamu capai sekarang? Tetua kelima tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan lantang. Aku baru-baru ini berhasil menembus ke tahap akhir alam asal roh. Lin Xuan menjawab dengan tenang. Kata-kata itu terucap, suara mendesing. Saat itu, suasana di sekitarnya menjadi sunyi. Para anggota sekte awan mengalir, termasuk mereka yang mengamati Lin Xuan dari jarak jauh, serta kekuatan-kekuatan besar lainnya di domain Matahari Merah. Mereka semua berdiri di tempat, mulut ternganga, benar-benar terkejut. Apakah mereka mendengarku dengan benar? Lin Xuan benar-benar mengatakan bahwa dia telah menembus ke tahap akhir alam asal roh. Jika mereka ingat dengan benar, itu terjadi selama kompetisi untuk memperebutkan posisi tersebut lebih dari 10 hari yang lalu. Meskipun Lin Xuan menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kuat, mengalahkan alam asal roh hanya dengan berada di alam pembukaan roh, dia bahkan mengalahkan Zhang Yuchen, mantan jenius nomor 1 dari domain Matahari Merah. Pada saat itu, tingkat kerusakan Lin Xuan belum mencapai alam asal roh, dia baru berada di tingkat terbuka alam pembukaan roh. Sudah berapa lama? Sudah lebih dari 10 hari, kurang dari setengah bulan. Lin Xuan ternyata berhasil menembus dari tahap akhir alam pembukaan roh hingga tahap akhir alam asal roh. Kemajuan seperti ini sepertinya tidak nyata, bukan? Secara teori, semakin tinggi tingkat pemanasan seseorang, semakin sulit dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pelanggaran. Misalnya, Liu Wuyai dan anggota tingkat tinggi lainnya dari sekte Liu Yun mungkin tidak dapat naik ke tingkat terobosan berikutnya bahkan setelah beberapa tahun. Sebaliknya, Lin Xuan bertindak seolah-olah itu bukanlah tantangan yang sama sekali. Hanya dalam waktu 10 hari, ia berhasil mencapai level baru. Itu benar-benar keterlaluan. Mereka pasti belum pernah mendengar tentang kecepatan seperti itu, apalagi melihatnya dalam buku-buku kuno. Semua orang mengingatnya karena terkejut. Kecepatan pukulan yang begitu menakutkan, ini terlalu dahsyat. Tidak jauh dari situ, Zhang Yuchen melihat Lin Xuan dan ingin mendekatinya untuk menyapa, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, Lin Xuan terkejut dan berdiri di sana dengan tercengang. Bahkan para anggota tingkat tinggi dari berbagai kekuatan di domain Matahari Merah terdekat, serta Zhang Xing, pemimpin sekte Yang Yuan, yang tingkat penguatannya telah mencapai tingkat pertama alam Yuan Hai, semuanya sangat terkejut. Perasaan terancam ini, apakah itu berarti aku bahkan bukan tandingan Lin Xuan? Pengamatan Zhang Xing bahkan lebih akurat, dia tidak hanya menemukan bahwa aura kerusakan Lin Xuan telah mencapai tingkat lapisan alam asal roh. Selain itu, ia merasakan ancaman mematikan yang berasal dari Lin Xuan. Seolah-olah Lin Xuan bisa mematikan seketika kapan saja jika dia mau. Meskipun dia tidak percaya,
ini hanya membuktikan bahwa Lin Xuan cukup cakap. Dia juga sangat terkejut. Bab 299 Kejutan. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi apapun, lalu berkata, "Itu hanya sedikit keberuntungan. Adik Liu, Han Xuang, kakak Zhang, Wu Xin, apakah kalian semua juga telah mencapai terobosan?" Pada saat ini, baik Liu Qianyu maupun Chen Han Xuang telah mencapai alam asal roh. Napasnya masih belum stabil, menunjukkan bahwa dia baru saja berhasil menembus pertahanan. Zhang Yuchen juga berhasil menembus ke tingkat ketiga alam asal roh, dan Wu Xin juga berhasil menembus ke tingkat kedua alam asal roh. Jelas, di bawah tekanan luar biasa dari kompetisi peringkat Xuan Yuan yang akan datang, hampir setiap praktisi bela diri yang berpartisipasi telah mengalami peningkatan dalam tingkat pemikiran mereka. Liu Qianyu, Chen Han Xuang, Zhang Yuchen, dan lainnya telah melihat tingkat kerusakan mereka meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dalam beberapa hari terakhir dibandingkan sebelumnya. Mereka juga sangat gembira, namun, begitu melihat Lin Xuan, mereka menghilang sepenuhnya. Dibandingkan dengan Lin Xuan, apa itu mereka? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kakak Lin, apa yang kamu lakukan? Mengapa? Kemajuan kami sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan kemajuan Anda. Liu Qianyu menghela nafas dan tersenyum kecut. Beberapa saat berlalu sebelum semua orang perlahan sadar. Namun kengerian yang luar biasa di hatiku terus membekas untuk waktu yang lama. Haha gelombang, ini sungguh hal yang luar biasa. Keponakan Lin, kekuatanmu telah meningkat pesat. Kamu pasti akan meraih peringkat yang baik dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan yang akan datang. Para anggota sekte Liu Yun tertawa bahak, membongkar dan melompat kegirangan, sangat gembira. Hanya dalam waktu lebih dari 10 hari, Lin Xuan telah mencapai tahap akhir alam asal roh. Dia sudah menjadi yang terkuat di sekte awan mengalir. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan sejauh mana Lin Xuan akan mencapai pencapaiannya di masa depan. Dengan adanya Lin Xuan, sekte awan mengalir dapat dikatakan telah mencapai kejayaan. Sejauh mana mereka bisa melangkah, mereka tidak tahu. Kondisinya saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Para anggota tingkat tinggi dari sekte Zhong Liuyun sangat gembira. Kekuatan-kekuatan besar lainnya di domain matahari merah semuanya menunjukkan ekspresi rumit saat mereka memandang Lin Xuan, tidak yakin harus berkata apa. Dengan kemunculan Lin Xuan yang tiba-tiba, kebangkitan sekte awan mengalir kini tak terbendung. Mereka semua akan tercekik oleh sekte awan mengalir, dan bahkan akan kehilangan semua harapan. Suasana hatiku memang sedang tidak baik. Tepat pada saat itu, tawa riang terdengar. "Teman muda Lin, aku tahu kau akan baik-baik saja. Selamat atas peningkatan kekuatanmu yang luar biasa." Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh dan melihat seorang pria tua tinggi kurus berpakaian hitam berjalan ke arah mereka, diikuti oleh seorang pria muda yang mirip dengannya. Pria tua jangkung dan kurus berbaju hitam itu memancarkan aura seluas lautan, jauh melampaui aura mereka. Setelah melihat wajah lelaki tua berbaju hitam itu, para anggota berpangkat tinggi dari berbagai pasukan di domain matahari merah semuanya terkejut dan segera membungkuk memberi hormat. "Salam, Senior Ni. Salam, Senior Ni." Petik 2 petik 2. Bahkan Zhang Xing, yang berada di tingkat pertama alam Yuan Hai, pun seperti ini. Yang lain terkejut melihat pemandangan ini dan menyadari bahwa lelaki tua berbaju hitam itu mengaktifkan alam transformasi di atas alam Yuan Hai. Mereka semua buru-buru mengikuti dan membungkuk. Lin Xuan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih atas pujian Anda, Senior Ni. Dengan perlindungan Kui Yi, seorang yang menguasai alam transformasi tingkat puncak, dia tentu saja tidak takut pada Ni Xiong, seorang yang menguasai alam transformasi tingkat menengah." Dua pria yang tiba adalah Ni Xiong dan Ni Yongchang. "Bangun semuanya, jangan malu." Ni Xiong tersenyum tenang dan tangannya, menyebabkan semua orang di domain matahari merah secara otomatis menegakkan postur tubuh mereka. Mereka bahkan lebih terkejut oleh kekuatan mengerikan dari alam kristalisasi. Pada saat yang sama, saya merasa semakin emosional. Di luar dugaan, Lin Xuan baru pergi berlatih selama sedikit lebih dari 10 hari, kurang dari setengah bulan. Bahkan mereka yang berada di alam kristalisasi pun secara aktif berusaha untuk berteman dengan Lin Xuan. Seperti inilah gambaran jenius papan atas. Sungguh, luar biasa. Ni Xiong dan Ni Yongchang mengabaikan semua orang lain dan memusatkan perhatian mereka pada Lin Xuan. "Teman muda Lin,
Selamat atas keberhasilanmu menembus ke level 8 alam asal roh. Kurasa kau punya peluang bagus untuk masuk ke 20 besar dalam kompetisi peringkat asal mendalam ini. Ni Xiong tersenyum dan memujinya dengan tulus. Hatiku juga sangat terguncang. Kemajuan yang menandai Lin Xuan juga melampaui harapan dan imajinasinya. Diperkirakan bahwa hanya sedikit orang di seluruh prefektur Fengwu yang dapat dibandingkan dengannya. Dia benar-benar pantas disebut sebagai seorang jenius yang tiada tandingannya. Ni Xiong berpikir dalam hati, menjadi semakin optimis tentang masa depan Lin Xuan. Di dekatnya, Ni Yongchang juga sangat terkejut, menatap Lin Xuan dengan ekspresi bingung. Kembali di domain Mingchang, kekuatan Lin Xuan telah melampaui kekuatannya sendiri. Saat itu, Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam asal roh. Dan sekarang, Lin Xuan benar-benar telah mencapai tingkat 8 alam asal roh dalam sekali serang. Bahkan tingkat keterpurukannya pun telah melampaui miliknya. Ni Yongchang juga tersenyum getir, dan dia tidak lagi berniat membandingkan dirinya dengan Lin Xuan. Mendengar hal ini, orang-orang dari domain matahari merah di sekitarnya dipenuhi rasa tidak percaya. Terjadilah mereka menyapu Lin Xuan dan Ni Xiong. Ni Xiong benar-benar mengatakan bahwa Lin Xuan tidak hanya menembus ke tahap akhir alam asal roh, tetapi juga mencapai tingkat lapisan alam asal roh. Selain itu, konon Lin Xuan berpeluang masuk ke peringkat 20 besar dalam peringkat Xuan Yuan. Apakah itu benar, atau salah? Perlu dicatat bahwa 20 teratas dalam peringkat Xuan Yuan adalah para jenius paling terkemuka di seluruh prefektur Fengwu. Masing-masing dari mereka memiliki potensi untuk mencapai alam bela diri void. Di masa lalu, 20 peringkat teratas semuanya berasal dari domain Fengwu atau murid dari beberapa monster tua dari negara Fengwu. Sekarang mereka mengatakan bahwa Lin Xuan, yang berasal dari domain matahari merah, mungkin benar-benar mencapai level itu. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayainya? Namun, Ni Xiong berada di alam kristalisasi, jadi kata-katanya masih memiliki tingkat kredibilitas tertentu. Dengan kata lain, mungkinkah hal itu sebenarnya bisa dilakukan? Seketika itu juga, semua orang sangat terkejut dan termenung, tidak mampu mengendalikan diri. Mari kita lihat, Lin Xuan menjawab dengan tenang. Tidak ada penolakan maupun penegasan. Ni Xiong tidak berlama-lama membahas masalah itu. Setelah memberikan beberapa kata pujian lagi, dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Sahabat muda Lin, berkatmu, keluarga kerajaan Mingchangku dapat bertahan. Saat ini, keluarga kerajaan Mingchang adalah kekuatan terkuat di wilayah Mingchang. Jangan khawatir, saya sudah mengirim orang ke domain matahari merah untuk membawa sekte awan mengalir dan keluarga Linmu ke domain Mingchangku. Area yang khusus dialokasikan untuk itu. Selain itu, ini adalah sedikit tanda penghargaan dari keluarga kerajaan Mingchang, terimalah dengan senang hati, teman muda Lin." Pada saat ini, Ni Xiong merasa seolah-olah dia sedang menghadapi seseorang dengan peringkat yang setara, bukan seorang seniman bela diri junior. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan berwarna gelap dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Ni Yongchang, yang berdiri di samping, juga membungkuk memberi salam. "Lin Xuan, atas nama keluarga kerajaan Mingchang, saya mengucapkan terima kasih." Mendengar itu, ekspresi Lin Xuan mendominasi, dan dia berkata dengan suara berat, "Berhasil, ini sukses." Baik Ni Xiong maupun Ni Yongchang mengangguk dengan penuh semangat. Ekspresi Lin Xuan berubah serius, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Bukan apa-apa, itu berkah bagi keluarga kerajaan Mingchang Anda. Di masa depan, saya akan membutuhkan bantuan keluarga kerajaan Mingchang untuk menjaga sekte Liu Yun dan keluarga Lin." Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Dia tahu benar apa yang dimaksud Ni Xiong. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan benar-benar berhasil. Setetes darah dengan sedikit cahaya keemasan yang ia berikan kepada Ni Yongchang di dalam botol giok kecil di luar menara meteor adalah darahnya sendiri. Secuil garis keturunan naga sejati disaring dari ular piton banteng langit biru. Kemudian, dengan menggunakan tingkat pertama yang belum lengkap dari teknik gajah naga kuno, teknik itu diaktifkan. Nya juga mengandung sedikit darah jejak kekuatan naga yang sebenarnya. Bab 308 Penguasa Tertinggi. Pada saat itu, setelah Ni Yongchang mengajukan syarat kedua, keluarga kerajaan Mingchang, yang diwakili oleh Ni Yongchang, menyetujuinya. Lin Xuan memberikan setetes darahnya sendiri kepada Ni Yongchang sebagai balasannya. Dalam pandangan Lin Xuan, darahnya mengandung sedikit kekuatan naga yang sangat lemah.
Sekalipun hal itu tidak dapat membangkitkan jejak samar garis keturunan naga sejati di dalam ular piton banteng langit biru, itu sudah cukup untuk memungkinkan ular piton banteng langit biru berkembang lebih jauh. Fakta bahwa keluarga kerajaan Mingchang setuju untuk melindungi Sekte Liu Yun dan keluarga Lin mengganggu Sekte Qing Yuan. Hal itu bisa memicu serangan dari Sekte Qing Yuan. Dengan semakin kuatnya ular piton banteng langit biru, keluarga kerajaan Mingchang mungkin mampu mempertahankan Sekte Qing Yuan dan melindungi Sekte Liu Yun serta keluarga Lin. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Sekarang tampaknya Lin Xuan juga mengetahui hal ini dari kata Ni Xiong. Upayanya berhasil. Setetes darah itu tidak hanya mendorong ular piton banteng langit biru ke tingkat yang lebih tinggi. Diperkirakan semua ini dilakukan untuk membantu ular banteng langit biru naik dari binatang iblis tingkat tinggi tingkat 9 menjadi binatang iblis tingkat 10 yang setara dengan alam bela diri Void. Jika tidak, mustahil bagi keluarga kerajaan Mingchang untuk menyatukan wilayah Mingchang hanya dalam beberapa hari. Selain itu, Lin Xuan berspekulasi bahwa alasan mengapa Sekte Qing Yuan begitu mudah dihentikan adalah dan dia mampu mendapatkan begitu banyak poin energi. Semua itu terkait dengan peningkatan status ular piton banteng langit biru menjadi binatang iblis tingkat kuat. Itu bagus, akan mengurangi permasalahan di kemudian hari. Lin Xuan juga menampilkan sedikit senyuman. Kemudian, dia menerima cincin penyimpanan gelap yang diserahkan Ni Xiong. Cincin penyimpanan ini saja sudah merupakan artefak spiritual berkualitas tinggi tingkat 8, yang menunjukkan sifat yang luar biasa. Lin Xuan segera menyalurkan secerca energi sejati ke dalam perangkat itu untuk memeriksanya. Tiba-tiba, jantungku berdebar kencang. Tempat ini berisi berbagai sumber daya rusak seperti pil, ramuan, artefak magis, dan batu spiritual. Diperkirakan nilainya hampir setara dengan setengah kekayaan seorang ahli bela diri di tahap awal alam kristalisasi. Meskipun sekarang dia memiliki cincin penyimpanan milik Luo Chengxi, seorang yang menguasai alam transformasi tingkat puncak. Namun, ini tetap merupakan jumlah uang yang besar baginya. Tentu saja, ini adalah angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan pengontrol alam asal roh. Lin Xuan juga terkejut bahwa Ni Xiong akan memberikan hadiah yang begitu besar. Rupanya keluarga kerajaan Mingchang telah memperoleh keuntungan besar kali ini. Dalam waktu sekitar 10 hari, Ni Yongchang berhasil menembus ke level ke-7 alam asal roh, yaitu tahap akhir dari alam asal roh. Dia melebihi Zhao Wenxing, Sue Yang, Qi Lianyan, dan lainnya, mungkin itulah alasannya. Lin Xuan segera menerima cincin penyimpanan itu. Dia sangat gemetar saat ini. Selain itu, keuntungan yang diterima oleh keluarga kerajaan Mingchang seharusnya jauh lebih besar dari ini. Dan semua itu diberikan olehnya. Dia tidak terlalu berpikir untuk menerima hadiah kecil ini. Senior Ni, apakah Anda mengenal kota kuno Xuan Yuan ini? Kemudian, Lin Xuan mengganti topik pembicaraan dan mulai membahas hal-hal lain. Melihat itu, Ni Xiong tahu bahwa tidak pantas berada di sini, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Para prajurit di sekitar domain Matahari Merah tampak bingung, tidak yakin apa yang sedang dibicarakan Ni Xiong dan Lin Xuan. Namun karena Ni Xiong dan Lin Xuan tidak mengatakan apapun secara eksplisit, mereka tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Yang diketahui hanyalah bahwa Lin Xuan tampaknya telah memberikan bantuan besar kepada keluarga kerajaan Mingchang. Keluarga kerajaan Mingchang seharusnya berterima kasih kepada Lin Xuan. Mereka berjanji untuk melindungi Lin Xuan dan memindahkan Sekte Awan Mengalir milik Lin Xuan dan keluarga Lin ke wilayah Mingchang. Untuk memungkinkan suatu wilayah berkembang dan maju. Domain Mingchang adalah domain pusat, dan bagian manapun darinya jauh lebih unggul daripada domain kecil biasa seperti domain Ciri. Selain itu, mereka mendapat perlindungan dari keluarga kerajaan Mingchang, yang kini telah menjadi kekuatan paling berpengaruh di wilayah Mingchang. Pemindahan Sekte Liu Yun dan keluarga Lin ke sana dapat dikatakan tanpa bahaya, sehingga memungkinkan mereka berkembang dengan lancar. Itu sudah mulai naik. Para anggota faksi lainnya memandang dengan rasa iri yang sangat besar. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, semua ini dibawa oleh Lin Xuan. Pasukan mereka tidak mampu menghasilkan para jenius sekaliber Lin Xuan. Yang bisa kita lakukan hanyalah iri kepada mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Di dataran Xuan Yuan, semakin banyak pendekar bela diri yang datangan, seolah tak ada habisnya. Itu Zhang Ziqing dari Bis Huijian, yang menempati peringkat ke-23 dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Bis Huijian, dengan pedangnya,
dapat membunuh musuh dengan satu serangan. Bahkan banyak keahlian alam asal roh tingkat puncak mungkin tidak mampu menahan satu serangan pedang darinya. Zhou Yao, yang menduduki peringkat ke-47 dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya, juga hadir di sini. Petik 2 petik 2. Seiring kedatangan satu demi satu anak ajaib yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat Xuan Yuan, seluruh dataran Xuan Yuan menjadi semakin ramai dan dipenuhi dengan diskusi. Setelah mendengarnya, Lin Xuan selalu menoleh ke belakang dan melirik ke tempat kejadian. Namun, siapapun yang termasuk dalam 10 jenius teratas di peringkat Xuan Yuan tidak akan diperhatikannya. Setelah meliriknya, dia mengabaikannya. Ekspresinya tetap tenang dan terkendali. Adegan ini juga sangat mengejutkan Ni Xiong. Mengetahui bahwa Lin Xuan kemungkinan akan bersinar terang dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan ini. 20 kandidat teratas yang ia tebak semuanya memiliki peluang sukses yang sangat tinggi. Bahkan ada kemungkinan bahwa keadaan bisa berlanjut lebih jauh lagi. Tak lama kemudian, sekitar 10 menit lagi berlalu. Tiba-tiba, wah, gelombang panas dahsyat menyapu hampir sebagian dataran Xuan Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Para praktisi seni bela diri di bawah alam asal roh merasakan darah dan ki mereka akan terbakar oleh energi spiritual. Para praktisi bela diri di atas alam asal roh juga sangat terpengaruh. Hampir semua orang di dataran Xuan Yuan merasa ngeri. Jika melihat ke belakang, orang bisa melihat sebuah pesawat ruang angkasa raksasa, sepanjang ribuan mil, melayang di udara di tengah gelombang api. Itu adalah pesawat ruang angkasa elemen api. Sekte asal api, salah satu dari 8 kekuatan dominan di prefektur Fengwu, telah tiba. Pemuda yang berdiri di haluan kapal, mengenakan jubah elemen api, tak lain adalah Tuan Muda Yunyan, Chen Yunyan. Chen Yunyan berada di peringkat 10 besar, peringkat ke-7, dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Sekarang setelah aku berhasil menembus alam Yuan Hai, aku penasaran apakah aku bisa naik beberapa level lagi. Rumor mengatakan bahwa Chen Yunyan baru saja menembus ke tingkat pertama alam Yuan Hai, namun dia sudah mampu membunuh orang biasa di tingkat pertama alam Yuan Hai secara instan. Inilah 10 jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan. Mereka memang jauh di luar jangkauan jenius biasa. Petik 2 petik 2. Seketika itu juga, ratusan ribu pendekar bela diri di dataran Xuan Yuan Mibao Fakan keriuhan, suara mereka menggemparkan langit. Semua mata terletak pada pesawat ruang angkasa elemen api yang sangat besar itu. Sekte elemen api adalah salah satu dari 8 kekuatan dominan di prefektur Fengwu. Di dalam sekte elemen api, bahkan mereka yang berada di tingkat alam bela diri Void pun jumlahnya lebih dari sekadar segelintir. Ada juga seorang leluhur di puncak alam bela diri Void yang mengawasi segalanya. Adapun para ahli bela diri di bawah mereka, seperti mereka yang berada di alam kristalisasi dan alam samudra, jumlahnya tak terhitung banyaknya. 8 kekuatan dominan di prefektur Fengwu adalah Sekte Lingjian, Lembah Badao, Sekte Huoyuan, Keluarga Kerajaan Fengwu, Keluarga Murong, Sekte Yinming, Menara Bingyue, dan Sekte Leishan. Kedelapan kekuatan dominan ini adalah pengontrol sejati prefektur Fengwu. Perbedaan, kekuatan di antara mereka tidak signifikan. Namun, kekuatan-kekuatan lain di bawah mereka, yang berada di urutan kedua setelah 8 kekuatan hegemonik, semuanya sangat berbeda dari 8 kekuatan hegemonik tersebut. Misalnya, Sekte King Yuan, yang mengendalikan wilayah tengah, dikenal sebagai kekuatan tingkat atas yang hanya berada di bawah 8 kekuatan hegemonik. Pada kenyataannya, Sekte King Yuan hanya memiliki satu leluhur di tahap awal alam bela diri Void. Hal itu tidak dapat dibandingkan dengan 8 kekuatan dominan. Ini menunjukkan kekuatan dan pengaruh dari 8 kekuatan dominan tersebut.